Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha illa mursalin qayyimas samawati wal ardin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin imamil muhtadin wa qadil mujahidin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki bulan Syawal, kita sudah di ujung-ujungnya ya, tanggal 23 Syawal. Artinya kalau kita mau mengejar yang belum selesai melakukan sunnah Syawal 6 hari itu masih bisa kita ketemu karena masih ada mungkin 7 hari lagi atau 6 hari ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan," orang yang puasa Ramadan, kemudian tsumma atba'u sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 dari hari-hari Syawal, 6 hari bulan Syawal, kana kasiyamid dahr. Maka pahalanya sama dengan pahala puasa 1 tahun. Kalau kita tahun ini nggak ketemu ya kita tertunda lagi. Nah, kita harus semangat lagi di tahun 1446. Karena hanya Syawal saja. Nah, ini masih ada sisa 7 hari lagi. Jemaah sekalian, yang penting semua nikmat yang ada yang sampai saat ini ya, karunia Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat ya, al-Islam, nikmat al-iman, nikmat sehat wal afiyah. Yang ini yang perlu kita optimalkan kembali untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemarin kita pahami kembali kaitan dengan masalah al-istiqomah, urgensi istiqomah, pentingnya istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam amal-amal unggulan kita sepanjang bulan Ramadan. Ini sangat penting kemarin kita pahami kembali karena itu perintah Allah kepada Nabi kita. Rasulullah saya diperintahkan oleh Allah, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Apalagi kita ya. Kita umatnya yang kita harus mengikuti apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mas sekalian, ini kajian babnya al-janaiz yang sebelumnya Ramadan kemarin. Sebelum juga ada titik singgungnya kaitan dengan kajian kita pada waktu Ramadan, kaitan dengan masalah azab al-qabri wa naimah wa naimuhu, kemudian kaitan azab dan juga nikmat kubur, dan juga kaitan dengan pertanyaan kubur itu masih ada enggak gitu. Kadang-kadang ada yang mengatakan, masa sih ada pertanyaan kaitan dengan amal-amal kita di kuburan kita. Ada mungkar dan nakir dan sebagainya. Ya, itulah madhab kaitan dengan ahlus sunnah wal jamaah, dan itu merupakan sesuatu yang hak yang wajib diimani oleh seorang muslim. Ya. Dan ini yang terakhir insya Allah kajian kita. Maksudnya pertanyaan dan azab kubur. Kalau ada azab, ya, tentunya harus ada nikmat kan gitu. Ya kan? Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan azab. Itu pasti ya. Nah, ini yang ada dalam kitab Fiqh Sunnah. Ittafaqa ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah, kalau kita madhabnya bukan Mu'tazilah, bukan Syiah, ini meyakini bahwa anna kulla insanin yus'alu. Ya,
ala anna kulla insanin yus'alu. Jadi setiap manusia akan ditanya ba'da mautihi, setelah wafatnya. Setiap manusia, entah itu yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala atau mungkin itu yang kafir, pasti akan ada pertanyaan kubur ini. Kubiro, baik yang dikuburkan ala Islam, ya kan? Amlam yukbar, atau enggak dikuburkan. Kan ada kan beberapa jenazah yang ditempel gitu kan, pajang-pajang kan ada, ya. Raja kan ada beberapa ada yang kayak gitu. Falau akalat husiba, meskipun ada jenazah kemudian dimakan hewan buas, habis, pasti juga masih ada yus'al, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mungkar nakir itu. Bagaimana? Nah, itu nggak bisa kita katakan. Kalau sudah ada manusia yang meninggal kemudian dimakan oleh hewan, jelas nggak ada itu sisanya gitu. Tapi masih yus'al. Au ukhriqa hatta sara ramadan wa nusifa fil hawa. Atau ada jenazah, ada yang wafat kemudian dibakar kayak ngaben, ya kan? Sara ramadan, jadi debu, kemudian debunya ditaburkan di lautan dan sebagainya, ini fil hawa, ya. Pasti masih ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Au hurqa fil bahri, atau yang meninggal kemudian dia lautan kemudian udah nggak ada sisanya, entah itu dimakan ikan dan sebagainya, itu juga yus'al. Ini adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah, ya. La su'ila an a'malihi, dia akan ditanya kaitan dengan amal-amalnya, wa juzia bil khairi khairan wa bi syarri syarran, dan juga akan dibalas amal-amal kebaikannya dan juga amal-amal keburukannya. Wa anna an-na'ima awil adzaba 'ala nafsi wal badani ma'a. Di ahli sunnah wal jamaah, jumhurul ulama'nya mengatakan ada nikmat kubur dan juga ada azab kubur itu tidak hanya pada nafsi, ruh saja, tapi ruhnya dan juga jasadnya. Meskipun kadang-kadang jasad itu masih utuh. Padahal dia orang-orang yang melakukan kemungkaran yang luar biasa, ada kekufuran dan sebagainya. Ini sebuah keyakinan, ya, madhab ahli sunnah wal jamaah, bahwa pertanyaan kubur itu hak. Nah, sekalian, ya, itu nggak bisa kita hafalin, ya. Ya tergantung keimanan kita, ya, kaitan dengan man rabbuka, kemudian kaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Alkitab, itu ya, ya, yang paling banyak hadisnya kaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kamu katakan kepada seorang rajul ini, laki-laki ini, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ibnu Al-Qayyim, ini muridnya Ibnu Taimiyah, madhabu salafil ummah wa a'immatiha, madhabnya salafus salih dan juga imam-imamnya, ya, annal mayyita idza mata yakunu fi na'imin aw adzab. Orang yang sudah meninggal itu pasti dia akan mendapatkan apakah nikmat kubur atau azabnya. Wa anna dzalika yahsulu li ruhihi wa badanihi. Dan itu kaitan dengan apakah hanya ruhnya saja, tidak. Dua-duanya. Rohnya dan juga badannya juga mendapatkan itu kaitan dengan azab dan juga nikmat itu. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu keyakinan yang berdampak dalam kehidupan kita sebenarnya. Kalau ada orang yang yakin kaitan dengan adanya, ya, kampung barzakh, kehidupan barzakh,
Setelah orang meninggal itu, kemudian ada pertanyaan mungkar nakir, kemudian juga ada azab dan juga ada nikmat. Dan ini juga menguatkan bagaimana persiapan seorang muslim itu, muslimah itu kaitan dalam hal-hal ini ketika kita sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada hadis ya, amal soleh kita menjadi seorang laki-laki yang ganteng sekali, yang datang kepada kita pada waktu kita di kuburan. Ya. Dan juga orang yang beriman itu beda dengan orang yang kafir. Ya. Rohnya itu dibawa oleh para malaikat langsung ke atas. Dilaporkan pada Allah Subhanahu sampai langit ketujuh. Ya, diterima semuanya. Dan baunya bau harum. Di roh itu yang dibawa oleh para malaikat itu dengan baunya luar biasa. Beda dengan orang yang kafir. Bau busuk. Ya. Dan enggak diterima. Hanya sampai langit dunia, kemudian disuruh turun lagi. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya bagi kita ketika kita memahami makna kehidupan yang fana ini. Oh iya, ini akan berakhir, kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kaitan dengan azabul qabri dan juga kaitan dengan nikmat kubur. Ini sangat penting. Jemaah Allah taala, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dia mengatakan ketika ditanya oleh murid-muridnya, azabul qabri haqqun. Azab kubur itu hak. Kayak ketika ada orang muslim yang mengatakan, oh enggak ada. Itu perlu juga ditanyakan akidahnya. La yunkiruhu illa dhalun mudhillun. Al-Imam Ahmad mengatakan, tidak ada orang yang mengingkari kaitan dengan azab kubur ini kecuali orang yang dhalun, orang yang sesat, mudhillun, yang menyesatkan. Bagaimana dengan antum selama ini, gimana keyakinan ini? Yakin ya kan? Ya. Tapi kan kita belum ketemu. Ya, kalau kita sudah wafat ya ketemu. Ya. Dan juga Al-Imam Ahmad juga ketika ditanya kaitan dengan hadis-hadis yang ada, beliau mengatakan kita terima semuanya hadis yang sahih. Yang kaitan dengan azabul qabri. Salah satunya kan doa kita. Kita disunahkan berdoa, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan min azabil qabr. Dalam salat kita kan. Apa doanya? Pada waktu kita tahiyat akhir, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri, min adzabil nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih ad-dajjal. Itu doa yang disunahkan ketika kita salat pada waktu tahiyat akhir. Udah hafal belum? Halo? Sudah khusyuk ya? Kalau saya yang adzan saya khusyuk, yang diadzani ya lebih khusyuk ya. Itu penting ya. Itu coba antum hafalin doa itu. Pendek tapi itu luar biasa. Ada 4 hal yang kita minta perlindungan. Azab benar gitu kan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar, ya. Azab kubur, azab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, kaitan fitnah kehidupan kita ini dan juga pada waktu kita wafat ya. Wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Itu doa yang perlu kita lakukan. Di zaman mungkin Allah Subhanahu wa taala, lah ini kaitan dengan mungkar dan nakir. Ini juga nanti ada hadisnya ya. Namanya mungkarun. Kalau dari hadis yang ada kebanyakan malakan, ada 2 malaikat yang turun. Kalau sudah dimakamkan, sudah ditinggalkan oleh yang lainnya, baru ada pertanyaan. Makanya nanti ada hadis Rasulullah itu menginginkan para umat ini ketika kita sama-sama menguburkan itu, doakan dia bisa tasbih ya, bisa imannya bisa kokoh untuk menjawab kaitan dengan masalah
pertanyaan dua malaikat itu. Dijamahnya menurut Allah Subhanahu wa taala ada beberapa imam di sini ya. Termasuk Ahmad Ibn Hazm. Al-Imam Ibn Hazm itu dia enggak mengakui ya, bahwa azab itu dua-duanya. Rohnya juga diazab, kemudian jasadnya diazab. Ini وذهب أحمد ibn Hazm wa ibn Hubairah ila anna su'al yaqu ala ruh faqat. Jadi hanya pada rohnya saja yang diazab, yang dikasih nikmat. Jasadnya enggak. Tapi hadis yang lainnya banyak sekali yang menceritakan kaitan dengan azab itu kaitan dengan fisiknya juga. Ya. Contoh gitu, kalau kita mengkaji zakat kan gitu ya. Ada kan dalam hadis kan gitu. Disebutkan Rasulullah, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya nanti harta itu akan menjelma dengan kayak setrikaan dan juga kaitan dengan masalah ular yang luar biasa. Itu kan azab kaitan jasadnya juga. Wa khalafahum al-jumhur. Ya, jumhur ulama min ahli sunnah wal jamaah mengatakan wa'adur ruh ilal jasadi au ba'di kama thabata fil hadis, itu dua-duanya. Dan rohnya itu akan dikembalikan kembali oleh Allah kepada jasad yang sudah wafat itu. Oke. Ini dalil beberapa hadis kaitan dengan yang kaitan dengan jasad diazab. Ya, qad thabata al hadis bima dhahaba ilaihi al-jumhur ka qawlihi innahu la yasma khafaqan ni'alihim ay qar'a ni'alihim. Ya. Seorang mayit itu dia akan mendengar suara-suara sendal kita, sepatu-sepatu kita ketika kita meninggalkannya. Artinya apa? Jasadnya ada di situ. Kemudian juga ada hadis yang lainnya takhtalifu adla'uh bi dhammihi al-qabr. Bi dhammatil qabri. Jadi tulang-tulang orang-orang ya yang kafir, orang-orang yang enggak beriman pada Allah Subhanahu wa taala itu remuk, hancur. Dihimpit dengan tanah yang ada itu. Kemudian juga yasma'u sautahu idza darabahu bil mitraq. Jadi juga ada hadisnya, ada yang diazab langsung di palu dengan palu yang besar. Ini juga hadis yang memberikan gambaran bahwa manusia atau orang yang sudah meninggal itu juga diazab jasadnya juga. Wa yudrabu baina udunaihi. Dan itu seorang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang kafir, dia akan dipalu ya, di antara dua telinganya. Ini ya, luar biasa ya. Ini sesuatu hadis yang memberikan gambaran pada kita bahwa azab itu juga kaitan dengan jasad atau badan kita. Teman sekalian, ini pertanyaan tadi, ini hadisnya. Sebelumnya ada ayat ini. Surat Ibrahim ayat 27. Qala Allah azza wa jalla yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Jadi Allah akan meneguhkan pada kita semuanya yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan kekuatan iman kita. Baik dalam kehidupan yang fana fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dijawab sekalian. Ini juga kaitan dengan apa? Nantinya ketika kita sudah wafat, ketika ada dua malaikat, yaitu yang bisa menjaga keimanan kita. Allah akan meneguhkan. Yusabbitullah. Makanya Rasulullah minta kepada sahabat pada waktu itu yang mengikuti ya, menguburkan saudaranya itu. Istaghfiru li akhikum. An Utsman ibn Affan, dari sahabat Utsman.
Khalifah yang berapa? Yang ketiga, Utsman ibn Affan, yang wafatnya terbunuh, ya kan? Di sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Ini wafatnya terbunuh. Qala, itu mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Rasulullah ketika mengantarkan jenazah, ketika jenazah itu sudah selesai dikuburkan, waqafa alaihi. Rasulullah berdiri, berdoa di situ. Faqala istaghfiru li akhikum, dan bersabda kepada para sahabat yang ada, istaghfiru li akhikum, mintalah kalian ampunan untuk saudara kalian. Istaghfiru li akhikum. Wasalu lahu bitathbit, dan mintalah kepada Allah untuknya agar dia kokoh, tathbit, sabat ketika dia ditanya oleh malaikat. Fa innahu al-an yus'al, saat ini dia akan ditanya. Yus'al. Ya. Kita doanya di situ. Tapi kan doanya macam-macam kadang-kadang ya. Ya kan di kuburan kan ada yang panjang, ada ini, ada bersama-sama. Lah itulah ya. Khilaf di antara para ulama ya, cara berdoanya. Nah, ini artinya diminta sendiri-sendiri. Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, kan itu yang kita lakukan. Allahumma tsabbit lahu bil iman. Itu juga yang doa-doa yang bisa kita lakukan. Jadi maksudnya ini hadis panjang rawi Imam Bukhari ya. Dari sahabat Anas. An Anasin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sahabat Anas ini sahabat yang selalu melayani Rasulullah. Ya, sepanjang hidupnya. Dan beliau ini wafatnya di Basrah, di Irak. Ya. Di sahabat di mana-mana. Ya. Ada yang di Turki. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Namanya Khalid ibn Zaid. Itu Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, sahabat yang pertama kali rumahnya digunakan mabit nginepnya Rasulullah ketika hijrah. Itu Abu Ayyub. Udah nggak punya apa-apa. Yang dipilih untanya di situ. Karena semuanya para sahabat di Madinah kan kepingin ya rumahnya digunakan Rasulullah mabit. Abu Ayyub itu di Turki, ya kan? Ini Anas bin Malik itu. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, ya. Wa tuwliya wa dhahab ashabuhu, seorang hamba ketika sudah diletakkan di kuburannya, kemudian para teman-temannya, keluarganya pulang, dhahaba, pergi, hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim, sampai dia al-mayyit ini, al-abdu itu, dia mendengar suara sendal-sendal kita atau keluarganya yang meninggalkannya. Itu yang kita tinggalkan dia mendengar. Ya. Atahu malakan. Kemudian setelah itu atahu malakani, dua malaikat datang kepadanya. Fa'aq'adahu. Kemudian dua malaikat itu mengangkat jenazah itu didudukkan. Di posisi jenazah kita semuanya nantinya ketika sudah ada dua malaikat mungkar nakir, kita dalam kondisi duduk begini. Ya. Fayaqula, dua malaikat bertanya, lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Fayaqulani lahu ma kunta taqul. Apa yang kamu katakan fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kaitan dengan Muhammad Rasulullah. Apa pendapat kamu? Fayaqulu asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Seorang yang beriman, dia langsung menjawab, Muhammad Rasulullah, Abdullah, hamba Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fayuqalu undur ila maq'adika minan nar abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Coba lihat tempat kamu itu awalnya di neraka. Tapi saat ini Allah menggantikan tempat kamu fil jannah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Kemudian seorang hamba kita semuanya nantinya langsung melihat al-jannah wan nar itu. Wa amal kafir, adapun orang yang kafir, awil munafik, munafik zaman Rasulullah. Karena munafik zaman Rasulullah itu munafik kaitan dengan akidah. Kalau saat ini, jemaah sekalian, dia munafik, itu munafik amali. Sifatnya kan ada disebutkan Rasulullah kan, ketika bicara dusta, ketika berjanji mengingkari. Itu kan sifat-sifat al-munafik. Jadi bagi saat ini yaitu orang-orang yang mendapatkan amanah di pundaknya, presiden maupun legislatif, anggota dewan semua kan sudah ada, tapi meskipun belum dilantik kan, itu kan amanah-amanah semuanya itu. Nah ini al-munafik kaitan dengan akidah. Fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Hatta orang munafik yang zaman dulu hidupnya bersama-sama Rasulullah, tapi dia akan ditanya, dia menjawabnya enggak tahu. Ya, Ubay bin Salul kan tokohnya yang dia membawa 300 munafik Madinah yang lari dari perang Uhud, ya kan? Itu barisannya mereka itu 300-an zaman dulu. 200 gede itu. Ya. Ya, kalau saat ini ada kelompok besar, kemudian tiba-tiba sebagian ada munafik, berbahaya itu. Fayuqalu la daraita wa la talaita thumma yudrabu bimitraqatin min hadidin. Kemudian dikatakan malaikat itu, kamu tidak tahu dan sebagainya, langsung dipukul dengan pukulan yang luar biasa di mitraqatin, palu min hadidin. Durbatan baina udunaihi, antara dua telinganya. Jadi pas yang kayak gini tengkoknya itulah tempat dipukulnya orang-orang yang kafir itu. Fayasihu sayhatan, menjerit. Jeritan itu enggak ada yang dengar masalahnya. Yasma'uha man yalihi, semuanya makhluk mendengarkan suara jeritan itu mayit yang disiksa itu, kecuali yang enggak dengar ila tsaqalain. Siapa tsaqalain itu? Adalah manusia dan juga jin. Jin saja enggak dengar. Ya. Dalam hadis yang lainnya, termasuk para nabi yang diinginkan Allah, itu dia mendengar. Contohnya kan Rasulullah kan pernah kan melewati kuburan, mendengar ada 2 kuburan yang disiksa. Tapi yang lain kan enggak. Nah, ini hadisnya umum. Lafaqalai, jin dan manusia enggak pernah mendengar siksaan yang ada di kuburan. Kalau kita masuk ziarah kubur, kalau ada yang di saat itu ada yang disiksa, kita enggak akan mendengar. Ya. Ini saat-saat dikuburkan baru saja kan. Ini terjemahnya. Jadi jemaah sekalian, ini pertanyaan kubur. Ada hak. Nah, bagaimana kita menyiapkan? Ya, bukan kita ngapalin. Man rabbuka? Allah. Ya kan? Man nabiyuka? Muhammad. Abdullah Rasulullah. Enggak itu. Tapi kaitan dengan keimanan yang ada dalam jiwa kita. Ya. Tergantung bagaimana keimanan kita, kemudian juga kekuatan ruhiyah kita. Dan itu yang bisa menjawab yang ada di kuburan. Dan juga kita yakin amal-amal unggulan kita semuanya akan menjadi pelita cahaya di kuburan kita. Baik, nikmat dan azab kubur. Dijelaskan ini berapa ayat luar biasa.
Para malaikat, kalau yang dicabut itu orang-orang yang kafir dengan paksa. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Ya, beda. Wan nazi'ati gharqa. Nazi'at itu kan malaikat yang mencabut nyawa dengan kekuatan yang luar biasa. Itu. Beda. Kalau kita seorang beriman itu beda, ya kan? Ya, makanya ini persiapannya. Saat ini ketika kita masih ada, ini harus kita siapkan agar kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama surat Al-An'am, ya kan? Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu audihim akhriju anfusakum. Dipaksa. Wahai nyawa, keluarlah. Tapi dalam kenyataannya kan beda ya. Kata ada orang yang kafir pun juga ada yang meninggalnya biasa-biasa. Tapi kemarin kan kita mengkaji disunahkan kalau kita dekat dengan saudara kita ya yang mau nazak ya, kita ngikuti, kita talqin, kemudian kita tutup matanya ya. Biasanya kan gitu. Orang yang mau meninggal itu dia mata kita nanti akan mengikuti roh yang dicabut. Dicabutnya roh itu dari bawah jemaah sekalian. Dari kaki terus ke atas. Biasanya setiap ruas-ruas badan kita berhenti. Sampai nanti pusar berhenti. Kemudian tenggorokan berhenti. Makanya kita kadang-kadang melihat saudara kita atau keluarga kita pada waktu di nazak itu berhenti dulu. Dia tanya, mana? Tanya anaknya, gimana ini keluarganya sebagainya. Ya. Kalau dia pengusaha dia tanya bagaimana ya. Ya. Proyek-proyek yang sudah ada sudah jalan. Dia mutabaah kan gitu. Terus sampai akhirnya dia ngikuti roh itu ke atas kan. Dan mata itu mengikuti. Makanya disunahkan ketika kita ada di sampingnya langsung kita tutup. Sehingga tertutup, nggak melihat ke atas. Tapi jangan sampai ya. Jangan sampai gini, itu jenazahnya melihat ke atas. Tandanya dia orang yang nggak baik. Itu juga nggak juga. Mungkin kesalahan orang yang ada keluarganya yang ada di sampingnya. Kan disunahkan. Kalau kaitan dengan kebaikan dan yang enggaknya kan kaitan dengan amal kita. Sepanjang dia beramal, ya, ahli ibadah, beramal saleh, baik sama semuanya, keluarganya, dengan tetangganya, dengan dengan masyarakatnya. Sesuatu amal saleh, ya.